kali ini saya akan berbagi lagi kepada semuanya bagaimana cara membuat estimasi model regresi data panel di aplikasi Epius. Nah, sebelum saya menjelaskan tutorialnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel yaitu gabungan antara cross section dan data time series di mana unit cross section yang sama diukur dalam waktu yang berbeda. Maka dalam kata lain, data panel merupakan data dari berbagai individu sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Nah, di sini saya sudah mempunyai data yang sudah saya buat di Excel menjadi database nantinya yang akan kita gunakan. Dari judul penelitian yang berjudul pengaruh size return of asset debt to asset ratio non performing financing dan penerbitan sukuk terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia di tahun 2012 sampai 2016. Nah, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, di sini saya sudah membuka program Epius-nya. Epius yang saya pakai ini adalah Epius 9. Langkah pertama dalam pembuatan estimasi model regresi data panel yaitu kita membuat file kerja terlebih dahulu. Ini kita klik yang ini. Nah, muncul tampilan seperti ini. Lalu di sini kita pilih balance panel, di sini kita isi dengan data panel. Nah, seperti ini. Lalu di start date-nya kita isi 2012, end date-nya 2016. Di number of cross session-nya kita isi 9 karena saya mempunyai 9 sampel. Lalu oke. Nah, muncul tampilan seperti ini, lalu kita akan membuat tempel untuk variabel penelitian. Dalam hal ini ada 6 variabel yang ada sesuai dengan data yang sudah kita kumpulkan, yaitu variabel size, ROA, DAR, NVF, suku, dan ISR. Variabel pertama yang akan kita buat yaitu variabel size. Caranya dengan mengklik objek, lalu kita pilih ini, kita pilih lagi series, lalu di sini kita tulis size. Oke. Ini sudah ada size-nya. Lalu kita akan copy paste data yang dari Excel yang sudah saya buat. Nah, seperti ini kita copy yang ini, kita masukkan ke size ini sudah kita buat tadi di sini. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Untuk mengcopy paste-nya juga bisa klik edit plus minus yang ada di tempel variabel size di Word file Epius-nya ini. Ada di bagian atas ya. Ini sudah. Ini kita lihat lagi ya, benar kan udah ada. Lalu kita buka lagi objek. Ini di sini kita tulis dengan ROA. Ada, lalu kita ke Excel, kita copy, masukkan ke sini. Ini ada.
lagi. Kita tulis dar di sini. Oke, kita copy paste lagi datanya dari Excel. Nih, ya ini copy, masukkan ke sini. Yes, oke. Lalu objek kita tulis di sini npf. Oke, kita copy paste lagi dari Excel datanya. Nah, yang ini masukkan ke sini. Oke. Kita objek lagi ke sini. Di sini kita tulis suku. Lalu oke, kita buka sukuknya, kita copy paste datanya dari Excel yang ini. Lalu ke sini kita masukkan di sini. Sini. Yes. Oke, lalu kita objek lagi variabel yang terakhir ini ada ISR. Di sini ya ISR. Lalu oke. Kita copy paste lagi datanya dari Excel. Nah, yang ini kita masukkan ke sini. Yes, oke. Nah, ini semua sudah ada variabelnya ya teman-teman. Lalu kita ke analisis statistik deskriptif. Penelitian mendeskripsikan analisis data dalam perhitungan statistik melalui nilai mean, median, maksimum, minimum, standard deviation, sweetness, kurtosis, dan Jar-Quimper. Untuk melakukan analisis statistik deskriptif, langkah yang harus dilakukan yaitu dengan cara klik quick, lalu grup statistik, deskriptif, common sample. Nah, di sini kita tulis isi dengan ISR, size, ROA, DAR, NPF, dan suku. Oke. Maaf. Kita hapus lagi, kita tulis ISR, lalu kita pilih ini. Lalu kita tulis lagi size, ya ini, lalu ROA, ini, DAR, ini, NPF, ini, dan suku. Nah, ini udah semua oke. Ini udah ada tampilan seperti ini. Pada tabel ini dapat dijelaskan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 45. Semua data ini sebanyak 45 data. Nah, ini 45 data observationnya. Lalu di sini ada mean. Mean ini adalah rata-rata data diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan caca. Nilai terbersama yang adalah size, nilai terkecilnya adalah ROA. Lalu di sini ada median. Median adalah nilai tengah atau rata-rata dua nilai tengah bila datanya genap. Nilai terbesarnya size, nilai terkecilnya suku. Terus di sini ada maksimum, yang adalah nilai paling besar dari data. Nilai terbesarnya adalah size dan nilai terkecilnya ROA. Lalu di sini ada minimum, nilai paling kecil dari data. Nilai
terbesarnya adalah size, terkecilnya sukuk. Lalu di sini ada standard deviation, adalah ukuran depresi atau penyebaran data. Nilai terbesarnya adalah size, nilai terkecilnya adalah sukuk. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA selama periode penelitian mengalami perubahan yang tidak terlalu fluktuatif. Nah, di sini ada thickness, adalah ukuran asimetri distribusi data sekitar mean. Thickness dari suatu distribusi simetris adalah 0. Positive thickness menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kanan dan negatif thickness memiliki ekor panjang di sisi kiri. Untuk variabel dar dan sukuk memiliki nilai di atas 0, yang berarti bahwa asimetri distribusi data sekitar mean tidak normal. Sedangkan variabel ISR, size, ROA, dan NPF memiliki nilai di sekitar 0, yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar mean bersifat normal. Terus di sini ada kurtosis, mengukur ketinggian suatu distribusi. Kurtosis suatu data berdistribusi normal adalah 3. Bila kurtosis melebihi 3, maka distribusi data dikatakan leptokurtosis terhadap normal. Bila kurtosis kurang dari 3, distribusi data datar platikurtik dibandingkan dengan data berdistribusi normal. Untuk variabel dar dan sukuk memiliki nilai kurtosis lebih dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data tidak normal. Sementara variabel ISR, size, ROA, dan NPF memiliki nilai kurtosis kurang dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data bersifat normal. Di sini juga ada Dirac-Bera, yaitu uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan thickness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal dengan H0 pada data berdistribusi normal. Uji Dirac-Bera didistribusi dengan X kuadrat dengan derajat bebas sebesar 2. Sini lalu ada probability, menunjukkan kemungkinan nilai Dirac-Bera melebihi nilai terobservasi di bawah hipotesis 0. Nilai probabilitas yang kecil cenderung mengarahkan pada penolakan hipotesis distribusi normal. Nilai probabilitas variabel ISR sebesar ini, size sebesar ini, dan NPF sebesar ini. Kita tidak dapat menolak H0 bahwa data berdistribusi normal. Normal atau tidaknya distribusi data dalam analisis statistik deskriptif tidak membuat suatu penelitian gagal untuk dilakukan. Analisis statistik deskriptif digunakan hanya untuk melihat gambaran distribusi data yang akan diteliti saja. Lalu kita selanjutnya akan membuat estimasi model regresi data panel, yaitu ada CHAM, PEM, dan REM. Nah, ini kita kembali dulu, kita ubah namanya sini, oke. Nah, lalu kita buat estimasi model regresi data panel. Yang pertama adalah CHAM, klik quick, lalu estimasi equation, lalu kita di sini isi dengan ISR,
lalu size lah, lalu dark, lalu NPF, lalu terakhir suku. Nah, udah ini, sini udah sampelnya udah benar. Lalu panel optician-nya ini benar ya, sesuai. Ini yang ini benar, yang ini isinya benar. Ini benar, yang ini isinya lalu oke. Nah, ini hasil CM-nya, bisa lihat di tabel ini ya teman-teman. Sini. Lalu kita akan mengubah namanya. Nah, klik name. Nah, di sini kita ubah. Klik 1 udah benar, itu CM dengan CM. Oke. Nah, udah itu kita klik lagi. Salah. Kita buka CM ini, kita ke di sini estimasi ini, lalu yang ininya kita ubah di class extensionnya, kita ubah fixed dan periodnya benar. Nah, ini dia hasilnya. Bisa dilihat ini hasil dari frame. Lalu kita akan bukain lagi, lalu estimasi lagi. Ininya yang ini kita ubah jadi random. Benar sama lainnya, lalu oke. Bisa kita lihat hasilnya akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini adalah frame. Bisa lihat. Oke. Kita ubah nama dulu. Oke. Sekian penjelasan dari tutorial saya yang sudah saya jelaskan barusan, bagaimana cara membuat estimasi model regresi data panel di aplikasi Appius. Ini semoga apa yang saya share ini bisa membantu teman-teman semua, dan semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan